Hai teman-teman, balik lagi di Mahasiswari Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas lagi materi-materi tentang kebidanan, tepatnya tentang infeksi pada masa nifas. Nah, untuk teman-teman juga yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box ya. Jadi teman-teman, kali ini aku membahas tentang infeksi nifas yang mungkin teman-teman udah banyak tahu ya, seperti vulvitis, vaginitis, kemudian ada peritonitis. Di sini aku mau mengulang-ulang lagi supaya kita juga nggak lupa tentang materi ini. Nah, untuk infeksi nifas sendiri itu adalah semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya bakteri atau kuman ke dalam organ genital pada saat persalinan dan masa nifas. Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan. Biasanya itu ditandai dengan adanya kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan. Nah, di sini untuk insiden infeksi nifas itu biasanya terjadi 1-3%. Infeksi jalan lahir 25-55% dari semua kasus infeksi. Jadi infeksi nifas sendiri itu dapat disebabkan oleh transmisi masuknya bakteri ke dalam organ reproduksi, baik bakteri yang masuk dari dalam tubuh ibu sendiri, dari jalan lahir, maupun bakteri dari luar yang sering menyebabkan infeksi. Nah, berdasarkan masuknya bakteri ke dalam organ kandungan, itu infeksi nifas terbagi menjadi 3. Ada ektogen, yaitu infeksi dari luar tubuh, autogen, infeksi dari tempat lain di dalam tubuh, dan endogen, infeksi dari jalan lahir sendiri. Selain itu juga, etiologi dari infeksi nifas itu disebabkan karena yang pertama itu ada Streptococcus hemolyticus aerobic, di mana bakteri ini tuh merupakan penyebab infeksi yang paling berat. Infeksi ini bersifat eksogen, misalnya dari penderita lain, alat yang tidak steril, tangan penolong, infeksi tenggorokan dari orang lain. Nah, kemudian ada Staphylococcus aureus. Kalau Staphylococcus aureus ini termasuk penyebab infeksi yang sedang. Jadi cara masuknya secara eksogen. Sering ditemukan di rumah sakit dan dalam tenggorokan orang-orang yang nampak sehat. Kemudian ada Escherichia coli, berasal dari kandung kemih atau rektum. Nah, Escherichia coli ini dapat menyebabkan infeksi terbatas pada perineum, vulva, dan endometrium. Bakteri ini merupakan penyebab dari infeksi traktus urinarius dan bersifat anaerob. Kemudian yang terakhir ada Clostridium melki, bersifat anaerob dan jarang ditemukan, akan tetapi sangat berbahaya. Nah, infeksi ini lebih sering terjadi pada abortus criminalis dan persalinan yang tidak aman dan bersih. Untuk patofisiologi terjadinya infeksi nifas sendiri itu biasanya dimulai dari tempat perlukaan bekas implantasi plasenta. Tempat ini menjadi area yang baik sebagai tempat tumbuhnya bakteri karena tempat implantasi plasenta itu kan merupakan sebuah luka yang memiliki diameter kurang lebih 4 cm. Kemudian permukaannya tidak rata, berbenjol-benjol karena banyaknya vena yang ditutupi oleh trombus. Nah, selain itu juga kuman dapat masuk melalui serviks, vulva, vagina, dan perineum. Kemudian teman-teman, untuk infeksi nifas sendiri itu dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam berulang-ulang. Nah, itulah kenapa kalau di partograf itu pemeriksaan dalam itu dilakukannya setiap 4 jam sekali karena untuk menghindari juga terjadinya infeksi pada ibu. Kemudian alat-alat yang tidak steril, infeksi droplet, sarung tangan, dan alat-alat yang terkontaminasi, infeksi nosokomial dari fasilitas pelayanan kesehatan, infeksi yang terjadi saat intrapartum, dan ketuban pecah dini. Oke, kita masuk ke gambaran klinis infeksi nifas. Jadi untuk tanda gejala timbulnya infeksi nifas itu kan biasanya ada demam, sakit di daerah infeksi, warna kemerahan, dan fungsi organnya terganggu. Nah, di sini gambaran klinis infeksi nifas ini terbagi 2, yaitu yang pertama infeksi lokal, di mana warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, lokea bercampur nanah, mobilitas terbatas, dan suhu badan meningkat. Kemudian untuk infeksi umum, ibu tampak sakit dan lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernafasan meningkat dan sesak, kesadaran gelisah sampai menurun bahkan koma, gangguan involusi uteri, lokea berbau, bernanah, dan kotor. Untuk penyebaran infeksi nifas sendiri itu terbagi menjadi 4 golongan, yaitu ada infeksi terbatas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium.
Kemudian infeksi yang penyebarannya melalui vena-vena atau pembuluh darah. Ketiga, infeksi yang penyebarannya melalui limfe. Kemudian, infeksi yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Nah, di slide selanjutnya saya akan bahas secara lebih spesifik perbedaan dari masing-masing infeksi antara yang terjadi di vulva, kemudian di vena, limfe, dan permukaan endometrium. Oke, penyebaran yang infeksi nifas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium itu ada vulvitis, vaginitis, cervitis, dan endometritis. Nah, untuk vulvitis sendiri itu biasanya itu terjadi di vulva. Jadi vulvitis pada ibu postpartum itu terjadi pada bekas sayatan episiotomi atau luka perineum. Biasanya tepi lukanya itu berwarna merah dan bengkak dan jahitannya mudah lepas, serta luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan nanah. Nah, selanjutnya ada vaginitis. Kalau vaginitis ini terjadi infeksi pada vagina. Vaginitis pada ibu postpartum terjadi secara langsung pada luka vagina atau luka perineum. Permukaan mukosa bengkak dan kemerahan, terjadi ulkus dan getah mengandung nanah dari daerah ulkus. Yang ketiga ada cervicitis. Kalau cervicitis itu infeksi yang sering terjadi pada daerah serviks. Tidak menimbulkan banyak gejala biasanya. Luka serviks yang dalam dan meluas dan langsung ke dasar ligamentum latum dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke parametrium. Nah, kemudian ada endometritis. Kalau endometritis ini yang paling sering terjadi ya, biasanya demam mulai 48 jam postpartum dan bersifat naik turun. Kuman-kuman memasuki endometrium biasanya pada luka implantasi plasenta dan dalam waktu singkat menyebar ke seluruh endometrium. Oke, jadi teman-teman ingat pokoknya kalau misalkan vulvitis itu vulva, vaginitis vagina, cervitis cervix gitu kan, endometritis endometrium. Untuk gejala-gejalanya juga bisa dibedakan dengan sangat mudah ya. Kalau untuk penyebaran infeksi yang terjadi di perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium ini lebih seringnya itu menimbulkan seperti bengkak, kemerahan, timbulnya nanah, seperti itu. Oke, lanjut. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui pembuluh darah. Nah, ini terbagi menjadi 3, ada septikemia, piemia, dan tromboflebitis. Biasanya infeksi ini merupakan infeksi umum yang disebabkan oleh kuman patogen Streptococcus hemolyticus golongan A. Dan biasanya infeksi ini sangat berbahaya dan merupakan 50% dari semua kematian karena infeksi nifas. Yang pertama ada septikemia. Septikemia itu adalah keadaan di mana kuman-kuman atau toksinnya langsung masuk ke dalam peredaran darah atau hematogen dan menyebabkan infeksi. Gejala klinik septikemia itu lebih akut, antara lain kelihatan sudah sakit dan lemah sejak awal, kemudian KU-nya jelek, menggigil, nadi cepat 140-160 kali per menit atau lebih, suhu meningkat antara 39-40 derajat Celcius, tekanan darah turun, keadaan umum memburuk, sesak nafas, kesadaran turun, gelisah. Kemudian untuk piemia, biasanya piemia itu dimulai dengan tromboflebitis vena-vena pada daerah perlukaan lalu lepas menjadi embolus-embolus kecil yang dibawa ke peredaran darah. Kemudian terjadi infeksi dan abses pada organ-organ yang diserangnya. Gejala klinik piemia itu antara lain rasa sakit pada daerah tromboflebitis. Setelah ada penyebaran trombus, terjadi gejala umum infeksi. Hasil laboratorium menunjukkan leukositosis, lokea berbau, bernanah, dan subinvolusi. Nah, kemudian ada tromboflebitis, yaitu radang pada vena terdiri dari tromboflebitis pelvica dan tromboflebitis femoralis. Biasanya tromboflebitis yang sering terjadi itu adalah pada bagian kaki. Kalau pada ibu nifas itu rasanya seperti nyeri dan bengkak. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar bisa hafal antara gejala infeksi yang satu dengan yang lain karena kan gejala klinisnya itu hampir sama ya, rata-rata demam atau KU-nya jelek, tapi pasti akan ada yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya gitu, entah di suhunya kah yang berbeda atau di misalkan ada yang sakitnya itu entah di bagian perut bagian bawahnya kah atau ada yang sakitnya di pinggang. Nah, itu kita harus benar-benar hafal supaya kita bisa membedakan. Kemudian lanjut, yaitu infeksi nifas yang penyebarannya melalui jalan limfe, yaitu ada peritonitis dan parametritis. Peritonitis menyerang pada daerah pelvis atau pelvioperitonitis.
Gejala kliniknya antara lain demam, nyeri perut bawah, keadaan umum baik. Sedangkan peritonitis umum gejalanya suhu meningkat, nadi cepat dan kecil, perut kembung dan nyeri, terdapat abses pada cavum Douglas, defen muskular atau perut tegang dan nyeri. Kemudian parametritis atau selulitis pelvika, gejala klinik parametritis adalah nyeri saat dilakukan periksa dalam, demam tinggi menetap, nadi cepat, perut nyeri, sebelah atau kedua bagian bawah terjadi pembentukan infiltrat yang dapat teraba selama periksa dalam. Infiltrat terkadang menjadi abses. Nah, seperti ini ya peritonitis sama parametritis. Kalau peritonitis di sini kayak khasnya itu terdapat abses pada cavum Douglas, kemudian perut kembung dan nyeri. Kita bisa lihat di situ mengarah ke peritonitis, walaupun ada juga gejalanya di sini demam, kemudian nadi cepat gitu kan. Begitu juga dengan parametritis, perbedaannya juga nyeri saat dilakukan periksa dalam. Nah, seperti itu teman-teman, supaya kita bisa membedakan dan tidak bingung, karena soal-soal infeksi nifas ini sering keluar baik di UKOM ataupun CPNS dan P3K. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan, menurut kita ya kayaknya benar semua gitu, padahal ada clue dari setiap gejalanya itu yang berbeda. Oke, lanjut. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Nah, infeksi nifas yang penyebaran melalui permukaan endometrium adalah salpingitis dan oovoritis. Jadi untuk salpingitis ini radang pada tuba falopi dan oovoritis ini pada ovarium. Gejalanya itu sebenarnya hampir sama dengan peritonitis, hanya saja kalau salpingitis dan oovoritis ini dia lebih ke demam, kemudian timbul seperti perdarahan dan nyeri perut, serta biasanya itu disebabkan dari penyakit radang panggul. Nah, jadi itu seperti itu ya teman-teman tentang penyebaran-penyebaran infeksi nifas. Ada yang melalui vulva, vagina, serviks, kemudian ada melalui pembuluh darah, limfe, dan permukaan endometrium. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan teman-teman bisa paham, bisa diingat tentang materi ini. Dan untuk teman-teman yang mau request materi apa selanjutnya bisa langsung komen di bawah. Oke, terima kasih.